Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu hal yang menarik di dalam permasalahan isu ijazahnya Jokowi adalah bagaimana kita melihat di hadapan mata kita sendiri orang-orang yang pada akhirnya tidak memiliki integritas dan orang-orang yang pada akhirnya terlihat sekali tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pejuang. Itu kita lihat banyak ya. Di antaranya yang paling menarik itu kan Rismon. Sudah tidak perlu dijelaskan bagaimana Rismon itu di dalam perpindahan sikapnya yang 180 derajat. Tapi yang menjadi hal yang menarik dari permasalahan ini diantaranya Rismon itu tidak gentle ya, tidak sebetulnya apa sih yang menjadikan motif si Rismon ini berpindah haluan. Nah itu kan dia menutupinya dengan masalah ini adalah saya menemukan data baru begitu ya. Jadi dia itu berlindung di belakang nama ilmuwan, scientist. Dia berlindung di belakang nama itu. Padahal saat yang bersangkutan ini masih satu kubu dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, yang ditujukan terhadap Jokowi itu bukan hanya permasalahan saintifik, bukan hanya permasalahan sains, tetapi di dalamnya juga ada narasi-narasi yang logis, yang masuk akal. Melihat data-data, apapun data itu yang sekiranya data ini bisa menjadi petunjuk terhadap keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi, itu dikorek-korek sama Rismon. Dan memang perkataannya amat sangat masuk akal saat itu. Nah jadi saat yang bersangkutan ini berpindah haluan, kemudian dia itu hanya mengatakan bahwa saya mendapatkan data baru mengenai ijazahnya Jokowi atau metodologi baru, katakanlah demikian, itu hanyalah omong kosong semata dan kita bisa menyaksikan itu. Nah dan hal ini saya bahas kenapa? Karena kita itu sekarang ya dalam permasalahan Jokowi sepertinya harus lebih bermain lebih politis daripada analitis begitu. Karena mereka mainnya sekarang sudah pure ke sana. Sudah tidak ada lagi konsistensi penegakan hukum, konsistensi berpikir itu sudah tidak ada lagi. Yang dipertontonkan di sini adalah kekuasaan seorang Joko Widodo yang memang selama 10 tahun membangun Indonesia itu, yang bersangkutan ini berusaha untuk mengadakan koalisi besar, yang mana sekarang koalisi besarnya itu sudah mulai sedikit demi sedikit runtuh, yang mana saya lihat belum terlalu banyak koalisi yang tadinya berkoalisi dengan Jokowi begitu ya, sekarang mau masuk ke dalam permasalahan ini, itu belum banyak. Nah yang ada kelihatan itu baru Pak Yusuf Kalla. Nah mudah-mudahan dengan sedikit banyaknya algoritma masuk ke dalam ruang publik yang seperti ini akan agak mengubah sedikit permainan ya, kita sebutnya butterfly effect lah ya, sedikit usaha tapi kalau dia itu ada akumulasinya itu bisa menjadi sebuah hasil yang besar. Saya ini menginginkan begitu dalam permasalahan ini orang-orang baik yang memiliki concern ya, kepedulian terhadap masa depan politik bangsa ini, kemudian etika politik bangsa ini, kemudian demokrasi di bangsa ini. Saya menginginkan mereka lebih banyak berbicara, apalagi yang memiliki kekuatan seperti Pak Yusuf Kalla. Ini kan bakal seru begitu ya. Kita mau penonton begitu. Ini kita akan saksikan dulu. Rismon itu mengatakan ijazah Jokowi itu hanya seharga tisu toilet. Lagi mana ini? Tapi itu perkataan yang bagus dalam pengertian dia diambil dari analisa yang tajam. Tidak seperti sekarang begitu ya, jilat-jilat. Jokowi Dodo. Kita saksikan dulu nih. Masih diinterupsi pemirsa, tadi terpotong. Ini dulu ya. Berhutang waktu pada Bang Rismon. Bang Rismon, tadi sebenarnya yang Anda dapatkan itu dari mana? Dan bisa dijelaskan nilai apa itu? Sambil kita tunggu tampilkan lagi. Jadi sekelas UGM itu tentu punya transkrip nilai akhir yang baku. Oke. Bukan ini dia, suka-sukanya. Nah, Ya, sebentar. Nah ini masalah tetap ya di layar saya itu sebut orang besar gitu. Masih sama tapi si Rismon masih di posisinya Roy Suryo. Geser ke Bisa sini. saya lihat. Masih waras Rismon di sini. Juga bisa lihat. Ini ketik, mesin ketik, Tuh. ini. Terus ada otoritas, siapa yang menandatangani, ada stempelnya, ini coba ditarik ke atas. Grade ke atas. Boleh, berikutnya. Geser boleh? Geser ke atas. Nah ini ada tanda tangan pembantu dekan 1.
ada dekan. Dekannya Ya. siapa bisa kelihatan. Atau enggak zoom out aja. Supaya nggak kelihatan ya, ini pembantu Ini- dekan 1 ada tanda tangannya, ada stempel. Ini di apa? sini ada Ini transkrip apa? nilai, Transkrip nilai milik seseorang yang lulus Nah, itu. dari Fakultas Kehutanan UGM. Begitu loh, mereka Oke. punya transkrip nilai yang baku, sangat baku. Sekelas UGM nggak mungkin ini tulisan tangan. Tidak ada siapa yang berotoritas untuk memverifikasi, mensahkan ini. Nah, sebentar. Ini kan salah satu permasalahan dokumennya Jokowi ini ya. Itu selalu tidak memenuhi standar sebuah universitas sekelas UGM. Dan kalau Rismon itu sadar, sekarang ini Rismon kan mempertanyakan bahwa yang dilakukan oleh Rosario itu bukan sebuah penelitian ilmiah, katakanlah demikian ya. Padahal salah satu yang dilakukan oleh Rosario itu adalah membandingkan dokumennya Joko Widodo dengan dokumen alumni UGM yang sudah dipastikan keasliannya. Nah, ini kan yang dilakukan Rismon itu metodologinya, katakanlah demikian ya, metodologi yang dipakai oleh Rosario. Lah terus kenapa sekarang mengatakan itu tidak ilmiah? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini mau bagaimana Rismon mencabut perkataan ini? Dia bisa saja mengatakan, "Oh, saya ada data baru, Jokowi's white paper itu tidak bisa katakanlah sudah dinasah begitu ya, dia sudah direvisi dengan penemuan yang baru." Nah terus ini gimana nih? Apa ada sekarang Jokowi itu transkrip nilainya yang ada otoritasnya di bawah kemudian atau dengan ketikan seperti ini? Ya, saya tidak tahu, nanti tanyain sama si Rismon ini. Karena perkataan ini sudah tidak bisa dicabut, ini berdasarkan fakta. Inilah yang disebut analisa berdasarkan fakta. Waktu Rismon masih waras, nih waras omongannya. Ini dari hurufnya kita lihat hasil dari ketikan mesin tik ya. Iya, mesin tik. Mesin tik, kemudian mata pelajarannya Untuk ada, boleh Mata dilihat. kuliah pilihan ini pakai Ya, mesin oke. ketik karena setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi mata kuliah dasar itu sudah di-offsetkan untuk karena sama semua mata kuliah dasar. Mata kuliah pilihan diketik dan ini nilainya diketik. Coba punyanya Pak Jokowi. Udah masuk. Satu lagi Oke. yang perlu saya jelaskan. Aha. Ini juga ada nilai namanya problema kehutanan. Problema kehutanan itu kalau di Fakultas Kehutanan itu skripsi. Skripsi. Maka Oke. kreditnya 4. 4. Ya, 4 SKS. Nilainya B. Iya, Itu nilainya sama B. dengan skripsi. Iya, itu memang skripsi namanya problema kehutanan. Ini punya seseorang Ya, yang jelas alumnus UGM asli. kuliah di UGM Kehutanan. sampai lulus Fakultas mendapatkan Kehutanan. ijazah, ini transkrip nilainya. Iya, tuh. Oke. Ini ada otoritas Berikutnya Prof. teman-teman, Sunardi saya itu, harus Prof. bergeser ke Sunardi sini. Ya. Asli, Pak Joko Marsono juga asli. Oke, berikutnya. Berikutnya punyanya Pak Jokowi Nah. pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum. Dirtipidum. Nah. Lihat. Nah ini nggak ada mata kuliah pilihan, kosong. Tuh. Terus Oke. nggak ada Ini yang ngomong Rismon loh ya. Waktu masih mesra sama Rosario itu. Sekarang kemana omongan? Doto begitu ya, akan saya bikinkan buku pret. Mana? Datanya nggak ada, ngomongnya udah keduluan. Ini data-data seperti ini mau bagaimana ditarik kembali? otoritas siapapun, kosong. Nggak ada dekan, pembantu dekan, nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan. Itu Ayo. bisa dibuat kapan saja dan entah punya siapa Oke, itu. oke. Inilah bukti itu Baik. kami cicil sehingga Oke, baik. ada orang di Solo sana Satu makin lagi nggak Mas bisa Devi, tidur. ini ditampilkan Ya, Rismon setelah masalah ijazahnya dikorek-korek, dia yang jadi nggak bisa tidur. Ini kan sangat make sense sekali. Ada di hadapan wajah kita begitu ya, di depan mata kita ada transkrip nilai punyanya Jokowi, berbeda standarnya dengan transkrip nilai milik alumnus UGM yang lain, yang mana Jokowi itu selalu di bawah standar dokumen-dokumennya itu. Mau bagaimana ini? Data apa sekarang? Dilihat dari angle mana ya? Nanti Rismon ya, kamu itu jangan-jangan kalau di foto dari kanan ini jadi ada tanda tangannya gitu. Ini karena angle yang masuk ya ke sana, bisa seperti itu? Nggak bisa. Ini sudah faktualnya seperti ini. Gimana mau dicabut? oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, pada saat gelar perkara dan ini yang diakui katanya milik Joko Widodo. Oke, ini Jadi tampilkan resmi. kepada Anda pada saat gelar perkara Pada khusus. saat gelar perkara Kepada kepada publik. umum. Kepada publik itu bisa Kan diverifikasi aneh ini. Oke. di oleh Masa semua nilai netizen. kayak gini? Ya. Apanya cuma 122 SKS. Baik. Artinya sarjana muda tok. Oke. Mata kuliah pilihan daftar nilainya kosong. Oke, sebentar. Terus otoritas siapa yang menandatangani nggak ada. Oke, baik. Itu entah Ayo, punya siapa. Rismon, ini tatkala tidak ada tanda tangan, apa itu gara-gara angle motret tuh? Hah? Tanya sama Rismon itu. Mau gimana? Dia itu, Rismon itu sudah tidak akan bisa menarik kembali apa yang sudah dikatakannya karena perkataannya berdasarkan data. Sedangkan datanya masih seperti itu, tetapi Rismonnya sudah berpindah haluan. Kan aneh.
Ya, terus kemarin gimana? Datanya masih ada, datanya masih demikian. Itu yang menjadi permasalahan. Siapa pertanyaannya itu? Baik, silakan kembali. Bang Rismon, saya kasih kesempatan Bang Freddy untuk menanggapi ini. Mohon. Ya, pertama saya tanggapin ini. Betul entah punya siapa. Apa yang kita lihat di sini juga saya nggak tahu. Itu ditampilkan di Tipidum, kan bisa dicek oleh publik. Iya, tapi ini apa? Jadi nggak bisa kita bahas, nggak Itu bisa kita dicek. diskusikan ini. Ya, ditampilkan Oke, di baik. Tipidum, Ya. jangan ngeles. Iya. Bukan ngeles. Iya. Siapa yang bisa lihat ini apa? Itu yang Ya, pertama. tanya Pak Dirti Oke, Pidum. baik. Yang kedua, yang tadi saya tanggapi yang tadi ya. Nah, itu ngeles. Ya, nanti coba respon kalau udah ketermul. Ngeles pasti. Ini pasti ngeles. Oh, itu kan ini apa saya juga nggak tahu. Bakal begitu juga paling nanti ya. Kalau sampai terjadi perdebatan dengan Roy Suryo. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan dijauhkan dari kezolimannya si Joko Widodo itu. Silahkan supaya itu berguna, Bang Rismon, Mas Roy, nanti dibawa ke penyidikan. Supaya itu berguna. Oke. Ya, ditunjukin. Nanti kan dikonfirmasi siapa yang punya barang ini. Ah, Fakultas Kehutanan misalnya ada berapa banyak orang, nanti kan bisa dibandingin ini. Nah, iya, yang jelas saya, ini kasus. saya sudah dengar juga, kebetulan kita ketemu ada dengan ahli, ya dia kasih bocoran. Kalau kemarin cuma 3 nih, ya ijazah skripsi yang dibandingin. Sekarang ada puluhan ini dibandingin nih. Yang udah di penyidikan, ada puluhan ijazah yang nanti biar jangan ada lagi argumen identik, itu masih identik, ya tidak sama, dibalik-balik. Jadi sudah banyak ini. Oke, baik. Ya, sudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sangat komprehensif dari ahlinya, dari UGM-nya, baik ijazahnya, saksi-saksinya. Jadi sudah sangat komprehensif. Ya, sekarang nanti tinggal giliran Oke. terlapor. Ya, Ini sudah sangat komprehensif. Ini ngomong 3 bulan yang lalu ya. Kurang lebih lah 3 bulan yang lalu. Kalau tidak lebih dari 3 bulan. Ini berkasnya baru dikembalikan lagi ke kejaksaan kemarin tuh. 3 bulan. Ini sudah komprehensif. Ngomong sudah komprehensif dari 3 bulan yang lalu. Tapi masih aja dikorek-korek. Bohong. Dusta. Kedustaan itulah besok lusa kelihatan kok. Ya, waktu itu dia adalah apa ya? Waktu itu dia pembuka kedustaan yang ulung, yang lihai. Suatu waktu kedustaan akan terbongkar seiring dengan berjalannya waktu. Lah ini ya sudah komprehensif 3 bulan. 3 bulan baru dikeluarkan lagi tuh, baru dilimpahkan lagi ke kejaksaan. Katanya sudah komprehensif. Kok nunggu 3 bulan? Nah itu ya analisa kita pada akhirnya apa? Mereka menunggu supaya kekuatan RRT ini dilucuti satu persatu. Cuman kebetulan memang yang bisa dilucuti cuman itu si Egy, si Damai, sama si Rismon. 3 orang itu. Jadi ya ditunggu saja Mas Roy sama Bang Rismon Bisanya proses penyidikan. Jawabannya bosan deh, di Jawabannya setiap bosan tuh radio TV itu rusak aja itu ya. jawabannya nggak ada yang baru. Ya memang itu aja. Jadi memang proses ini saya menanggapi orang besar tadi. Oke, silakan. Ya, saya Oh, menanggapi seorang orang besar. besar tadi. Jadi Sebelum Pak memang JK keluar ini ya. selalu saya jelaskan, memang ini 2 hal, hukum dan politik. Hukumnya sekarang saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya, penyidikan, sebentar lagi dipanggil tersangka. Terlapor, mohon maaf, terlapor. Sudah Ya. ada yang terpidana juga masih Kemudian ngeles-ngeles. ini yang Si politik. plaster itu. Politik memang ya, kenapa dikatakan politik? Karena memang isu ini terus dimainkan. Nah, itulah. Terus dimainkan. Sekarang begini, ini kan masalah Nah, sebentar. awal. Nah, terus ini yang memainkan ini siapa? Kenyataannya berkas di kepolisian. Setelah undang-undang mengatakan itu wajib dikembalikan, kepolisian masih belum mengembalikan itu. Dengan cara ngorek-ngorek masalahnya Rismon. Masa kebetulan sekali Rismon masalahnya selesai, SP3 baru RJ aja itu ya di SP3 kan, baru dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Kok kebetulan sekali polisi. Jadi kalau misalkan ini kan Termul mengatakan, oh ini di belakangnya ada permasalahan politik. Lah pertanyaannya yang nampak bermain politik di sini siapa? Ya, saya mau melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, dari bukti yang ada tuh, kepolisian tuh analisa kencengnya itu. Dia juga ikut-ikutan bermain di dalam permasalahan politik ini kalau ada sebagaimana dituduhkan sama si Termul ini. Karena kok kebetulan sekali ya. Undang-undang mengatakan harusnya 14 hari dari dikembalikan, harusnya dikembalikan lagi ke kejaksaan. Ini lama nggak dikembalikan, si Rismon di otak-atik, setelah SP3 baru dikembalikan lagi ke kejaksaan. Nah, ini orang waras mana yang tidak melihat adanya keterkaitan di antara 2 perkara itu?
Ya, mereka ini mengatakan berkuar-kuar di media dengan dasar bukti yang selalu saya katakan ini, karena memang ini saja intinya. Bukti yang mereka ambil dari medsos, kemudian berani mereka keluar-keluar ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian Ini digoreng. dilaporkan. Artinya Ya. mereka kan sudah punya ini Oke. keyakinan bahwa ini asli, palsu katanya. Sudah punya keyakinan ini palsu, Aduh. tetapi masih terus dicari kemana-kemana, termasuk ini masih dicari. Anda yakin ada yang mengorkestrasi? Berarti kan ini terus dimainkan. Loh, katanya ini udah palsu, Oke. tapi Iya, terus jelas. masih dicari-cari. Berarti nggak ada kan? Ada orang Loh, itu kan yang namanya penelitian, demikian data selalu dicari. Apabila datanya itu melemahkan, berarti nanti kan direvisi. Apabila data itu dia menguatkan, berarti semakin menguatkan dugaan awal. Kan demikian. Makanya kenapa saya katakan ini tidak bisa dipidanakan, karena ini adalah murni penelitian yang dilakukan oleh Rasulullah dan kawan-kawan. Dan kenapa yang pertama kali diteliti itu adalah scanan hasil ijazah Jokowi yang ada di media sosial, katakanlah demikian. Karena itu diakukan oleh Jokowi adalah citra dari ijazah aslinya Jokowi. Lalu terus mau bagaimana? Ya, dibantah enggak kok. Kan harusnya kalau demikian, kalau yang menjadi masalah itu adalah spesimen, objek dari penelitiannya, seharusnya yang dipermasalahkan itu si Dian Sandinya yang mengupload pertama kali, bukan Roy Suryo. Ya suruh siapa ngupload kalau misalkan tidak mau menjadi konsumsi publik. Nah, sekarang dia sudah menjadi konsumsi publik, tidak ada bantahan dari Jokowi bahwa itu adalah citra dari ijazahnya Jokowi, kemudian sudah menjadi konsumsi publik, diteliti sebagaimana haknya publik meneliti apapun, kok malah dipenjara. Kan lucu. Setelah itu mau dipenjarakan begitu. Setelah itu mencari data-data yang lain, banyak keanehan-keanehan sebagaimana yang dilihat sama si Rismon di sini. Ini Rismon masih waras kan, enak kita lihatnya. Sekarang ya Rismon itu udah nggak beda jauh sama orang ini di dalam kata-katanya. Udah nggak ada data, sudah tidak ada argumen yang valid, sudah tidak ada argumen yang linear, sudah tidak ada, itu hilang semua. Itu yang sengaja memainkan. Terus memang Pernah nulis dimainkan. buku nggak? Oleh siapa? UGM nggak sih? Oleh mereka Bukan ini. UGM soalnya Itulah ya. yang saya katakan. Ini bukan Itu UGM yang nih, mau bukan saya katakan. Universitas negeri nih. Bahwa memang Kualitasnya kayak ini gini nih. dimainkan. Kualitasnya Makanya beda Pak jauh. Jokowi mengatakan ada agenda politik di sini. Oke, baik. Ada Nah, agenda coba politik. ini juga bukti ya bahwa yang pertama kali bilang di sini ada agenda politik siapa? Jokowi. Kemudian yang mengeksekusi di lapangan, menyebarkan adanya isu itu siapa? Para termul. Sampai keluar nama Yusuf Kala dari AI-nya si Rismon yang bukan kebetulan juga. Itu terjadi setelah si Rismon ada di pihaknya Jokowi. Ya, ini mah jadi apa ya, si Jokowi itu memang harus kita akui, dia itu tahu politik Indonesia lah ya. Tahu bagaimana cara memaksakan apa yang dia analisakan. Jadi proyektif, memang memproyeksikan apa yang ingin dia proyeksikan. Itu memang ada kelebihannya Jokowi di situ, mau tidak mau. Makanya sekarang kita ribut selama ini. Kalau bukan Jokowi mah nggak bakalan selama ini, nggak dijamin sob. Mas Roy yang mengirimkan somasi kepada Pak Jokowi. Inilah kalau kita ibaratkan ya, ada penghuni hutan. Penghuni hutan tuh apa ya? Orang hutan kali ya. Itu kalau hutan Kalau kebakaran nih pasti itu. Ya, kebakaran kan. Iya kan? Kan meraih-raih mana tuh? Sama. Jadi tidak bisa menjawab secara ilmiah. Sebentar, giliran saya, Bos. Tidak bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya, karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Lah inilah orang itu selalu kalau udah gerah, kalau udah stres ya, terus kaitkan dengan politik, terus nyerang-nyerang yang namanya orang besar lah, tambahin oleh para termul ini, baju biru lah, bahkan satu lagi yang bilang partai biru lah, yang akhirnya dia sekarang lagi dikejar Kejaksaan Negeri itu. Kalau dia sama sekali nggak gentle tuh di mana-mana bilang. Somasi Anda kepada Pak Jokowi bukan politik ya? Saya Bukan, itu jelas, untuk menyelesaikan Saya tanggapi soal dia dikit. celometan. Oke. Masa bekas presiden Kan omongannya diskusi dulu celometan. nih. Nah itu, sekarang sudah ramai ya. Pak Yusuf Kala sudah tidak menerima namanya disebut. Si Jokowi baru bilang, saya tidak mau berspekulasi. Itu Jokowi itu. Padahal jelas yang ngomong pertama kali di belakang ada Bahir siapa? Jokowi Dodo. Sekarang yang mencabut perkataannya sendiri siapa? Jokowi juga. Apa kita nggak kesal melihat seseorang yang katanya pernah menjadi bapak bangsa begitu, kelakuannya mencela-mencela seperti ini? Ya kalau misalkan bangsa Indonesia tidak memiliki harkat martabat karena omongan tidak bisa dipegang, kemudian janji tidak bisa ditepati,
kemudian pola pikir tidak bisa argumentatif, tidak bisa linear, ya saya kira wajar lah, wong bapak bangsanya seperti Jokowi kok, dan itu secara tidak tahu malu masih diakukan, dijunjung tinggi dan dieluk-elukan begitu ya. Ya untung nggak digue-guekan. Kalau udah digue-guekan kan makin parah lagi tuh. Hidatul wujud. Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Ya, Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Lah mereka ini udah berapa laporan? Udah berapa action? Memang apa yang salah? Yang begini-begini, Memang apa yang salah? yang begini-begini di Besok hutan juga kita siapa? laporkan. Iya, Yang begini-begini di hutan siapa? Pak Jokowi Kita itu nggak usah bawa politik. Kita nggak usah bawa politik. Kita fokus di orang besar. Kita fokus di orang besar. Ini sudah 3 bulan yang lalu loh ya. Sebentar, ini masalah tadi transkrip ya. Itu saya anggap itu penerangannya dari Bang Rismo secara personal dan Pak. Oh, bisa personal. Yakin ijazah Itu Jokowi nggak bukan pernah resmi dari ngeliat juga. UGM. Ntar dulu bos, itu dari UGM kan? Tuh coba lihat ini ucapan si Rismon ya. Yakin ijazah Jokowi asli juga agak pernah ngelihat. Lah sekarang Rismon itu kok bisa yakin juga ijazahnya asli? Wong sama-sama belum pernah melihat juga Rismon itu. Terus mau bagaimana? Ya repot saja begitu. Entah waktu gelar perkara khusus itu ngelihat apa tidak begitu yang diakukan. Tapi kan itu si Rismon setelah itu diperlihatkan ya, ada perkataan juga tuh dari Rismon yang mengatakan, "Wah, apaan itu dilihat nggak boleh, difoto nggak boleh, dipegang nggak boleh." Apaan memperlihatkan seperti itu? Kalau tidak salah ya, itu yang dikatakan sama Rismon setelah gelar perkara khusus waktu itu. Karena waktu gelar perkara khusus itu si Rismon masih di pihaknya Roy Suryo tuh. Oh jelas. Tidak, ini penjelasan Nanti saya ini jawab. juga. Ngomong aja Kami dulu. hanya bisa menerima sesuai dengan apa yang dikatakan UGM karena Mas di tahu sini nggak juga namanya ada Profesor jelas bahwa Profesor dia Dr. katakan Sunardi kok itu dengan siapa? Fakultas Kehutanan Profesor sudah Dr. ngomong kok. Sunardi itu siapa? Tahu nggak? Gini loh. Profesor Dr. Sunardi Dekan itu tahu. Fakultas Kehutanan Lah sudah iya. ngomong. Lah iya, enggak Profesor Dr. Sunardi Kan itu kita siapa? kalau kita berbicara konteks ijazah palsu kan Lah tidak iya, ada transkrip. Profesor Dr. Sunardi itu Bukan siapa bicara yang tadi bagaimana tanda tangan? menemukannya. Ya, Itu Anda bagaimana. nggak ngerti. Gini. Anda nggak ngerti. Nah, sebentar ini juga salah satu kebiasaannya Trump ya Pak, dodging the question. Ya kalau debat itu harusnya begini, jadi apa fungsinya moderator begitu ya? Moderator itu salah satu fungsinya agar para peserta debat ini fair. Ini berdebat, oke. Berarti setiap pertanyaan harus dijawab dengan ringkas begitu. Jadi kalau misalkan si Ade Darmawan ini sudah ditanya sama Roy Suryo, Anda tahu nggak Pak siapa itu siapa begitu ya. Kemudian si Ade Darmawan nggak mau menjawab, harusnya dikeluarkan saja dari acara itu oleh moderator. Nanti kita akan lihat siapa yang menang di dalam perdebatan itu. Lah moderatornya itu kayak kucing begitu ya, diem aja ngeliatin orang ngomong wah. Ya, apa hasilnya pada akhirnya perdebatan seperti ini? Cobalah moderator TV nasional itu ya agak profesional sedikit. Jadi mengarahkan kemana arahannya itu harus selesai perdebatan ini kan begitu. Setiap pertanyaan harus terjawab. Ini menanyakan A, tidak mau dijawab, berarti dia sudah tidak mau berdebat, keluarkan dari acara sudah. Itu berlaku bagi kedua belah pihak. Kalaupun misalkan Pak Roy Suryo ditanya tidak mau menjawab, sama saja, keluarkan saja begitu. Tidak ada permasalahan. Itu baru kita akan bisa melihat. Akan menjadi pendidikan bagi masyarakat, bukan hanya hingar-bingar seperti ini. Stop dulu, saya kasih kesempatan Bang Rismon. Bang Rismon. Dan sebentar, dan biasanya yang dodging the questions itu yang menghindar dari pertanyaan itu rata-rata para termul. Lihat saja, ya itu bisa dibuktikan itu. Saya kasih kesempatan Bang Transkrip Rismon. nilai dari sebuah institusi akademik itu harus ada tanda tangan Dan dan harus stempelnya. dijelaskan secara resmi Bang Mungkin Rismon. Bukan Bang Rismon yang harus menjelaskan itu. Ya tunggu jatah saya ngomong. Transkrip nilai ya. Nggak tahu kalau Universitas Anda ya. Universitas Gajah Mada memberikan transkrip nilai akhir itu formatnya Seperti baku dan ada tanda tangannya dekan, pembantu dekan dan stempel. Tidak perlu Anda yang menjelaskan, yang UGM ditampilkan harusnya oleh menjelaskan Dirtipidum dong. cuma Bukan Anda 122 otoritas. SKS. Itu Anda cuma bukan otoritas syarat SKS sarjana muda sesuai dia terdaftar tahun Intinya, Bang Rismon, Anda 1981, terus kemudian tidak ada mata kuliah pilihan dan tidak ada tanda tangan siapa yang menandatangan yang mensahkan itu. Ngaco Berarti itu. itu sama dengan toilet paper. Ada yang mengesahkan. Itu tisu toilet ijazahnya Jokowi. Yang ngomong siapa? Tuh Rismon yang ngomong itu. Terus perkataan ini mau kemana? Dicabut gak kemarin waktu Rismon ini
minta restoratif justice. Dicabut gak? Kan kagak. Rismon itu cuma mengatakan saya memiliki data baru, saya memiliki metodologi baru, yang mana metodologi ini akan menghapus hasil penelitian saya pada buku Jokowi White Paper. Sudah. Analisa-analisa ininya mana? Ya, bahwa Jokowi transkrip nilainya itu selalu di bawah standar UGM. Kemudian ini dikatakan ijazahnya Jokowi itu toilet paper. Minta maaf gak dia? Dibahas gak? Enggak, karena kalau dibahas masalahnya makin banyak lagi, makin ruwet lagi. Harus, gimana Rismon ini? Nanti pada akhirnya ya harus mengeluarkan transkrip ijazah, transkrip nilai Jokowi yang ada tanda tangannya misalkan. Atau dia itu harus membawa keterangan resmi dari UGM bahwa khusus transkrip nilainya UGM tidak ada tanda tangannya misalkan. Nggak bakalan bisa. Dan ini mah tuh kelihatan lah permasalahan politik. Ya, kelihatan banget. Yang pertama kali membawa ini kepada permasalahan politik siapa? Jokowi. Dia sendiri yang bawa, dia sendiri yang cuci tangan. Kan begitu ya. Saya mah tidak mau mengatakan itu mirip sama setan. Saya nggak mau mengatakan demikian, enggak. Ya itu mah ya cuma saya mau mengatakan bahwa saya tidak mau mengatakan. Udah ngerjain cuci tangan. Nah itu kerjaan setan. Kerjaan Jokowi gimana? Ya saya tidak mau mengatakan mirip begitu. Cuman sama, udah ngomong. Udah ngomong apa namanya, ini ada permasalahan politik, kemudian Pak Yusuf Kalla sudah turun, dia mengatakan saya tidak mau berspekulasi, udah nuduh cuci tangan. Kerjaannya siapa itu? Jokowi itu mah. Kalau setan mah nggak begitu. Setan mah udah membujuk, udah orangnya terjerumus, dia cuci tangan. Itu setan. Saya tanggapi. Ya, silakan. Pernyataan Bang Rismon yang panjang sedikit itu cuman sudah dijawab oleh Bareskrim Mabes Polri. Dihentikan, selesai, nggak ada diskusi lagi di situ. Nah itu tuh si Termul Maya. Pertanyaan yang begitu kompleks, kemudian bukti yang terpampang di mata kita, cuman dikatakan dihentikan. Ya apa kepolisian seperti itu? Ya ini secara hukum ya urus-urusan mereka lah, biarin jabatan bawa mati begitu. Ya, celaka mereka sendiri. Cuman itu tidak akan bisa menjawab keresahan publik. Hanya sudah dihentikan. Oke. Sekarang beritahu ya. hadapi proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Baik. Dipanggil sebentar lagi, syukur-syukur nggak jadi tersangka. Itu saja. Kemarin dan tadi itu udah ada perkembangan bagus ya. Kemarin ya Ombudsman sudah mengatakan Si Rismon kan bilang bosan sama ancaman itu. Tatkala sudah tidak menjadi ancaman, ini berarti sebelum menjadi tersangka kan berarti sudah lama sekali ya. Sebelum ditersangkakan ini ya 3 bulan lebih, ya berapa bulan itu kalau begitu sebelum jadi tersangka. Saya tidak melihat tanggalnya ini. Ada nggak ya informasinya? Nggak ada. Itulah ya Rismon waktu masih waras. Ya kalau masih ada nanti apa namanya, jejak-jejak digital seperti ini yang memiliki link, tolong tuliskan di bawah kolom komentar supaya kita itu bisa melihat hal-hal yang seperti ini supaya tidak dilupakan. Ini acara sudah pakai duit, sudah memakai frekuensi milik publik, kemudian ini sudah menyita waktu kita sekian lama. Masa pada waktunya dibutuhkan begitu, ini tidak ada manfaatnya? Nah, ini ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya itu begini, dengan melihat apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa orang ini konsisten atau tidak, bahwa permasalahan ini dia berada pada jalur yang sebagaimana dia klaim atau tidak. Yang mana sayangnya kalau si Rismon kita lihat sekarang jauh sekali off-nya itu ya, sudah melencengnya itu jauh sekali. Demikian ya, mudah-mudahan ada sedikit banyak manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.